Jadi gue nggak terpatok dengan yang lu kesini harus full body, lu kesini harus gua kerok, enggak gitu ya. Gue terbuka, Mas, saya mau benerin ini kira-kira bisa dikerok apa enggak. Kalau gue lihat menurut gue ini bisa dikerok, tanpa dikerok bisa, ya nggak usah dikerok, gue bilang gitu. Bisa minimin budget juga kan. Tapi kalau misalkan dia pengennya dikerok, dirapihin, dempul-dempulan yang gelombang-gelombang dirapihin, ya udah harus tahu kalau ini harus dikerok, karena harus gua kalengin dulu baru gue dempul ulang gitu loh. Karena kan yang bikin gelombang itu kadang-kadang istilah dikalengin tuh dikerok total, dibalik lagi sampai ke bodinya gitu kan. Iya, makanya itu gue bilang tergantung dari si konsumennya sih gitu. Jadi berapa kalau misalnya, ya katakanlah kadang nggak ngerti sih gue juga kalau mau diajak mungkin gimana? Gue kasih contoh gini, kalau misalkan lo pernah mobil Jimny lo misalkan udah hijau nih, lo pengen rubah lagi hijau, tapi misalkan sekarang hijau Tosca, rubah ke British Green misalkan gitu kan, hijaunya BMW gitu kan, walaupun basic itu tetap kan ganti warna dari luar dalam kan, tanpa dikerok mungkin, dalam, ya tanpa dikerok gue bisa ngasih harga lebih murah daripada dikerok gitu. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, gue lagi ada di tempatnya temen gue. Di sini di daerah Bogor, teman-teman. Nah, gua tertarik buat ngobrolin sama temen gue ini tentang repaint, tentang restorasi mobil, tentunya mobil-mobil second nih, teman-teman nih. Nah, langsung aja ya, the one and only Om Yuris. Gimana, Om? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, baik. Nah, ini gue thank you banget, bro. Lo udah nyempetin waktu. Jadi ini teman-teman, ini kalau gue bilang suhu nih. Karena dia mobil-mobil bangke, mobil second lah ya. Apalagi mobil-mobil jadul, bisa dibilang mobil bangke deh. Direstorasi sama ini orang. Wah, jadi gokil lagi nih. Nah ini bro, gua kan, lu di Bogor, nama lu kan udah cukup terkenal lah. Siapa yang nggak tahu. Jadi ini nama bengkelnya Riz Autoworks. Yeah. Nah ini daerah Bogor mana ya? Cimahpar, Tanah Baru. Tanah Baru ya. Nah daerah Cimahpar, Tanah Baru di kota Bogor. Nah bro, gua pengen nanya sama lo nih. Kalau mobil second, mobil kesayangan nih, gue ada sedikit rezeki nih, gue pengen ditacap jadi kece lagi nih mobil, dari segi eksterior sama interior. Nah lo itu pertama kan pasti orang nggak jauh nih, ini berapa duit anggaran gue harus keluar, ya masih. Nah, ini salah satunya, ini mobil apa nih bro? Corvette ya. Corvette tahun berapa ya? Gue lupa, tahun 70-an. Tahun 70-an. Kalau yang belakangnya? Itu Nova. Civic Nova tahun 89. 89 ya. Oke, di samping E36. Ini ya E36 BMW S-Class. Ini S-Class. Oke. Nanti tadi ada dua mobil lagi nongkrong di sini buat naruh kamera di take out dulu. Keluarin dulu. Nah ini kita ngomongin yang ini deh nih. Ini mobil yang lagi ada ini lagi diapain nih bro? Jadi kalau yang Corvette merah ini awalnya itu dia itu customer gua, waktu itu gua jual M40. Ceritanya jual M40, dia mau bayarin, dia COD ke sini. Singkat cerita mobil nggak cocok. Cuman dia tahu kalau gue ini bengkel cat. Nah dia bilang katanya dia lagi ngebangun Corvette di salah satu bengkel di daerah Jawa.
ngebangun dari nol, dari bahan dibikin 2 pintu, dibikin ya restorasi dari nol lah, dari benar-benar jelek sampai ke kaleng sampai ke bagusnya lagi. Cuman hasilnya kurang memuaskan si owner gitu kan. Singkat cerita katanya dia mau bawa ke bengkel gua nanti buat dibenerin lah, dibenahin dikit-dikit gitu. Pas gua cek ke rumahnya, ternyata wah, menurut gua pribadi hasilnya kurang bagus. Kurang bagus gitu. Nah, terus akhirnya dia menyarankan untuk restorasi ulang. Dan si owner juga memang nggak puas juga. Iya, dibilang nggak puas juga ya, karena juga hasilnya Tidak menurut sesuai gua, ekspektasi iya, lah. belum sesuai layak sama yang lah. dia mau ya. Gitu, belum layak. Dari sisi eksterior maupun interior. Apa eksteriornya udah oke, interiornya doang? Kayak kaki, eksterior, interior, dong. semua. Mesin oke. Mesin Oke. Mesin AC segala macam udah oke lah. Berapa tuh mobil? Ini tahun 70 nggak salah, gue nggak hafal nih Corvette ini tahun berapa. Iya. Nah, terus karena dia dibikin 2 pintu juga kan, ditambah lagi di custom. Jujur customernya bagus. Terus? Bawalah, kira gue towing. Nah, ada cerita lucu tuh. Ketika gue ngesurvei ini mobil, jadi mereka ini lagi kumpul tetangga ceritanya, lagi kumpul tetangga. Ya gue dipromosiin mungkin sama si orang itu. Ini bengkel cat nih gini. Ada tetangga yang datang. Dia itu langsung mercayain gue ngerestor Mercy C180-nya 203 sama Odyssey. Jadi hari itu gue ngecek unit harusnya bawa 1 mobil, gue jadi bawa 3 ke bengkel. Wah itu gue sendiri, gue bawa 3 mobil dan hari itu juga tuh mobil minta dibawa semuanya. Anjing, gue bilang gue bingung. Di daerah Kalimalang, Jakarta. Akhirnya gue telepon towing mau nggak mau. Gue bawa teman gue 1 orang, karena gue bawa mobil juga. Gue telepon towing 2, gue bilang mobil 2 gue towing, ini sama yang Mercy, dan harusnya itu nggak di towing. Cuman karena orangnya pengen dibawa sekarang, ya udah gue towing. Dan yang Odyssey gue bawa jalan, temen gue yang bawa jalan. Jadi gue kesini 3 mobil tuh. Udah beres, gue rapihin. Ya gue ngerapihin mobil ini dengan catatan apa yang dia nggak suka. Kayak bagasi masih dempulan tebal, terus pintu yang batangnya masih keplek-keplek, atap yang batangnya masih nggak rapi, terus nat-nat yang belum ketemu, dempulannya nggak ada nat-natnya gitu. Itu banyak lah, catatan missnya banyak. Dan gue juga masih ada save-annya dia, apa yang dia nggak suka. Ini akhirnya udah beres mobil, udah gue rapin dan ya udah lihat udah oke. Dan itu ini yang dia mau. Kayak dempulannya masih tebal itu lo kerok lagi dong? Kerok. Ini bodi hampir semuanya bodi gue kerok. Oh ya? Hampir semuanya. Hanya yang kesisa itu cuman pintu, fender depan kiri-kiri, beberapanya hampir 60% gua kerok. Gitu. Oke. Gua kerok ulang. Dan dengan warna yang sama? Lebih bagusan yang sekarang. Warna yang sebelumnya itu merah, tapi enggak, kurang. Dia kan pengen itu New Ferrari kan, red New Ferrari. Cuman kayaknya yang sebelumnya itu kurang merah banget gitu loh. Jadi akhirnya ini dicat ulang, ditambah lagi, restore lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayak pada saat ini kan dia bikin ini nih sama lu kesepakatan nih. Gue pengen seperti ini. Terus udah gue ada catatannya nih. Ini yang ininya dempul yang ketebelan dan lain-lain. Nah itu kan lo estimasi nih. Nah terus pada saat pada saat proses nih, itu lo ke dia gimana sih? Apa dia udah terima beres sampai jadi? Apa ada proses yang lu sampaikan nih ya? Jadi ini udah sesuai nih ya warnanya. Ini kan yang lo mau apa kayak gimana sih proses itu? Jadi waktu gua deal-dealan sama dia, gua bilang gua belum bisa nyebut harga karena gua harus cek unit, gitu kan, cek kondisi. Itu pertama tuh harus cek dulu, ya? Ya kan, hari H gua cek kondisi dengan kasat mata kondisi yang di luar perkiraan tukang gua, karena kan gua harus konfirmasi tukang. Gitu kan, mobil kalau gue lihat mata dengan kepala mata gue sendiri mungkin yang jelek bisa gue bacain, tapi beda lagi dengan tukang gue gitu. Mungkin kalau misalkan gue baca dengan mata kepala gue sendiri, yang gue kerok cuma kap mesin, bagasi sama fender, tapi beda sendiri tak kalau tukang gue nanti udah lihat di sini, oh bos ini nggak bisa ini doang. Kadang gue sama tukang gue itu mungkin jujur lebih pintaran tukang gue. Gitu loh. Jadi dia langsung teknisnya ya. Makanya kayak kita waktu awal kita tidak bicarain plafon. Waktu gua datang ke cek unit. Ternyata nyampe sini plafon itu nggak benar. Beda, simetrisnya beda. Tukang gua itu yang ngelihat gitu kan. Akhirnya gua konfirmasi sama si omnya, gua nggak bisa ngasih budget sekarang.
Harus gue bawa dulu nih mobil ke bengkel, Oke. baru gue bacain. Totalnya sekian-sekian. Dengan gue bacain, udah beres-beres, udah deal harganya. Oke. Itu barulah kita progres. Semua Oke. mobil yang gue bacain ya baru keluar nominal. Gue nggak bisa ngasih angka duluan sebelum mobil datang. Oh, perkiraan dulu Perkiraan ya. Ini dulu tuh estimasi nggak bisa. di angka Iya, sekian iya. nih. Tapi fixnya nanti Iya, setelah mobil itu iya. gue bawa ke bengkel. Kecuali bicara mobil standar ya. Kalau mobil standar misalkan cuma repaint ulang tanpa ada cacat, cuma lecet-lecet halus, gue masih bisa estimate gitu kan. Estimasi masih ada keluar gitu. Tapi kalau mobil kayak mobil tua, restorasi, mobil-mobil yang crash gitu kan, bangunan-bangunan mobil yang kiranya bakal dihidupin lagi, gue nggak bisa ngebudgetin. Gitu. Oh. Kalau mobilnya nggak depan mata kepala gue sendiri. Kalau masalah proses, lu tuh gimana sih tipenya? Kan ada orang yang nggak percayaan ya. Nih customer macem-macem nih. Banyak. Ada yang, udah nih Bro Paris, Ari Yoris, gue kasih kuncinya, berapa dealnya, oke nanti gue transfer. Ya. Tinggal ngilang aja. Ya. Ya kan, bahkan nggak diambil-ambil. Ada juga yang rewel. Tipenya, sebenarnya rewel juga, ya gue bisa memaklumi sih. Mungkin dia kan pengen memastikan, Ya. Bro. Apa dia juga punya pengalaman sering, wah kok dealnya gini, hasilnya nggak sesuai. Sehingga itu yang bikin dia untuk ditongrongin lah istilahnya. Benar. Nah itu, lu metodenya gimana? Proses pembuat ini? Jadi sebelum gue buka bengkel ini, gue kan merasakan jadi konsumen. Oh ini nih, gue Ya demen kan? nih. Iya, Ya kan? Gue pernah jadi konsumen. Sebelum gue Pernah yang bikin jadi yang tersakiti. Tersakiti, Bro. dibilang gue bawel ya. Dibilang perfeksionis juga, iya mungkin gitu Iya, kan. iya. Semua orang kalau punya duit itu pengennya yang sempurna. Oke. Ya kan? Tidak menutup kemungkinan lah itu semua. Gue konsumen dari A sampai Z udah pernah ketemu. Oke. Dari yang mulai percaya, dari mulai yang bawel, yang masuk itu gue udah pernah ketemu, gitu kan. Dan itu termasuk gue seperti mengaca diri. Iya, iya. Oh, gue tuh begini ya. Gue bilang waktu gue jadi konsumen Ketika tuh lu begini punya ya. usaha Gitu sendiri kan, ya? gitu kan. Anjing, gue bilang karma nih gue bilang. Tapi ya udahlah, itulah suka dukanya itu gue nikmatin. Oke, Gitu kan. oke. Jadi apa ya? Sehingga lu punya metode, Iya, gue Ketika lu anggaplah punya- itu diri gue sendiri Oke. gitu loh. Jadi makanya gue selalu bicara ke konsumen itu bicara pahit. Gue bilang, gue tidak pernah ngasih omongan manis di Contoh? depan konsumen gue. Contoh misalkan restorasi mobil ini dengan harga sekian, mobil lu bisa beres dengan waktu yang sekian. Misalkan 1 bulan beres mobil gitu, gue nggak. Pasti gue lebihin di 1 sampai 2 bulan. Misalkan harusnya beres 1 bulan, gue bilangnya 2 bulan. 2 bulan. Itu karena gue belajar dari pengalaman. Namanya kita mengandalkan manusia ya, gitu kan. Kita bilang misalkan restorasi ini mobil 1 bulan beres, tapi dalam perjalanan 1 bulan itu kan kita nggak tahu. Entah tukang gue sakit, Oh, ya kan, ada aja entah tuh ya. entah cuaca, mungkin kan tetap aja walaupun gue semi oven, gue tetap harus mengandalkan cuaca, gitu kan. Kalau cuaca hujan ya gue nggak bisa gerak, segala macam susah atau gimana. Kalau bengkel gue penuh juga gue nggak bisa gerak, gitu kan. Makanya di situ gue pelajari dalam 1-2 tahun ke depan, kayak kemarin-kemarin itu, gue bilang, oh gue nggak bisa ngasih konsumen janji manis nih, gitu kan. Oke. Ya sekarang siapa sih yang nggak mau dijanji manis gitu kan? Bener. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel Udah om tenang, Iya. mobil lu beres sekian, oh yang benar nih gitu kan. Ternyata hasilnya Bener, nol, bener. nah itu kan. Nah itu gue menghindari itu Kita kecewa, semua. betul. Itu makanya gue bilang, dan gue juga lebih baik bertemu dengan konsumen yang punya waktu walaupun duitnya pas-pasan ibaratnya Mendingan gitu. gitu ya. Ya, karena kadang-kadang orang yang punya duit itu suka tidak bisa menghargai waktu, menurut gua. Oke nih, quotes nih dari Gitu. Om Yuris. Ya. Jadi jujur karena Menghargai waktu itu iya, penting ya, Om, ya? karena gitu. Kadang-kadang kan kita ini kerja mengandalkan tenaga manusia, Oke. gitu kan. Dan kita ini nggak tahu nih basically orang ini tuh ya sejago-jagonya manusia tetap aja pasti ada kesalahan tuh udah pasti ada gitu kan, pasti sih, ada. human error. Nggak mungkin human error tuh udah pasti, Pasti, ada. pasti. Di apapun pekerjaan itu pasti Orang ada. expert apapun ya. Ya, lu mau bayar 100 juta pun kalau itu orang lagi apes ya apes. Betul. Gitu kan. Makanya gue bilang, ya gue lebih baik dapat konsumen yang punya waktu dan pengertian dengan kesabaran Oke. daripada yang harus merasa punya uang tapi Kapan nih? Ah, Kapan nih? itu gua Lu nggak bisa. kemarin janjinya sekian. Ya. Lalu gimana? Ribet ya. Kalau- gue sebenarnya kita juga nggak pengen iya, gue juga nggak Pengen mau ngapain segera. gue lama-lamain mobil gitu kan. Gue harus berputar duit gue Betul, gitu kan. betul. Kalau ngomongin bisnis Iya, ya. kalau ada konsumen, kok mobil kok dilama-lamain, aduh dalam hati gue
Kalau gue boleh cerita mah ngapain gue lama-lamain mobil lo gitu kan. Nggak, gue nggak mau. Makanya pelajaran gue kan buka bengkel udah 5 tahun nih, berarti jalan 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua mungkin gue masih sering ngomong janji manis ke konsumen karena gue mengincar market gitu kan, biar rame di bengkel gue ya kan. Cuman kesini itu jadi beban buat gue. Itu beban buat gue itu beban satu ya waktu. Gue juga jadi ngepus tukang, gue juga jadi terlalu banyak ngomong ke janji manis ke konsumen. Nah, selang gue 3 tahun ke atas itu, mulai itu gue langsung cut yang namanya janji manis. Lo mau masuk bengkel gue, kondisi gue sekian nih. Mau masuk syukur ya, mau masuk syukur nggak masuk ya udah. Gitu. Karena daripada gue harus bikin kecewa konsumen karena hasil gue yang jelek, mendingan gue nolak konsumen yang daripada nanti jadi bumerang buat gue. Gitu. Bumerang itu dalam artian ya, gue janjiin sebulan, taunya beres 2 bulan. Itu kan kecewa. Karena yang tadi gue bilang, gue ngerasain jadi konsumen. Kalau gue dijanjiin sebulan beres, ternyata hasilnya 2 bulan, itu kan, wah anjing nih. Gue harusnya pakai jadi nggak jadi gitu kan. Itu doang sih. Gitu. Tapi kalau misalnya gue pengen chat yang kayak gini, itu berarti deal di hari awal ya, hari pertama ya? Hari awal, budget. Jadi lu undang mereka ke sini atau gimana sih bro? Teknisnya? Ada yang mereka datang sendiri ke sini, ada yang nggak datang sama sekali. Jadi via apa tuh? Mercayain, via by phone segala macam gitu kan. Ngirimin sampel, gambarnya kayak gini. Iya, gue pernah dapat konsumen dulu BMW 36 hatchback. Dia dari Pekanbaru, mobil. Direstore ulang sama gue dari mulai segi cat sampai ke body-bodinya. Itu gue belum pernah ketemu orangnya. Gue ketemu cuman by phone dan gue dikenalin teman gue. Gitu. Tapi dia percaya sama gue. Dan setelah gue kirim mobilnya nggak ada permasalahan. Nah itu makanya gue bilang ya unik, konsumen gue dari A sampai Z udah pernah ketemu gue. Nah ini di apa pertengahan obrolan nih teman-teman. Jadi sekali lagi gue seperti yang sebelumnya teman-teman, gue selalu bilang gue selalu pengen bikin konten sama orang-orang yang memang udah expert nih. Udah suhu lah, walaupun biasanya suhu tapi merendah nih. Nah kenapa gue sama Yuris, gue ajak lo, gue bikin konten ya, gue bikin video ini dengan Yuris. Kenapa? Karena gue dapat rekomendasi dari adik gue. Jadi adik gue juga berkecimpung di dunia otomotif lah, walaupun dia seorang ini ya, kerja lah dia. ASN lah ya. ASN lah. Tapi dia tahu banyak. Ini Dan bagus Dan gini. Nah, dia jadi lu pun sebelum buka bengkel ini juga kan memang ini dulu lah ya. Jadi pelanggan dulu lah, konsumen. Ya kan, lu oprek mobil lu udah sampai puas, akhirnya lu bikin bengkel cat ini. Nah, karena gue belum nih, selama ini kan mungkin sama Kamal tuh untuk bagian mesin. Terus ada juga bikin sama kaki-kaki si Acil. Nah, gue bilang cat belum ketemu nih, siapa yang jago nih? Nah, ternyata di sini AutoWorks. Ya, Riz AutoWorks. Nah, kayak gitu. Nah, bro, terus gini, kita langsung ke lebih spesifik lagi nih. Ini mungkin teman-teman punya siapapun yang nonton ya. Begitupun gua nih. Kayak misalnya gue bosen sama Jimny gue nih, warnanya pengen diganti deh. Cuman gue pengen nyerahin ke orang yang memang udah bisa dipercaya nih secara kemampuan. Wah, udah gak diraguin deh. Sama gue biayanya kira-kira habisnya berapa ya? Nah, untuk kelas-kelas mobil, ini gimana nih? Kalau cat itu kelasnya gimana sih? Untuk mobil tipe jenis ini itu kira-kira range sekian. Oke, kalau dibicarakan masalah range-nya itu balik lagi ke si owner. Gitu kan. Kita kadang ketemu mobil yang owner punya restorasi, pengen direstorasi nih mobil gitu kan. Gue pengen balik lagi fresh lah gitu kan, dari mulai interior, eksterior, mesin segala macam gitu kan. Oh ya, jadi lu ini ya maksudnya direstorasi dong? Iya, diulang semua pokoknya dari mulai jadi gue pikir hanya cat doang bro? Enggak, gue juga, cuman kalau mesin sih gue ada beberapa referensi gitu, cuman bukan gue yang kerjain gitu. Tapi kalau body sama interior, eksterior semua itu. Jadi restorasi ya? Iya, gue yang kerjain semua. Nah, baik lagi gue bilang, kalau misalkan gitu konsumen tergantung dari dianya, maunya seperti apa gitu loh. Mau yang cuman asal kelihatan bagus, kinclong, atau asal yang ini doang nih, body yang ini doang nih yang rusak gitu, yang lainnya masih bagus, coba dipoles aja gitu, bisa gitu. Jadi gua nggak terpatok dengan yang lu kesini harus full body, lu kesini harus bawa kerok, enggak.
gitu. Ya gue terbuka, Mas, saya mau benerin ini kira-kira bisa dikerok apa enggak? Kalau gue lihat menurut gue ini bisa dikerok, tanpa dikerok bisa, ya nggak usah dikerok, gue bilang gitu. Bisa minimin budget juga kan, tapi kalau misalkan dia pengennya dikerok, dirapihin, dempul-dempulan yang gelombang-gelombang dirapihin, ya udah harus tahu kalau ini harus dikerok, karena harus gue kalengin dulu, baru gue dempul ulang gitu loh. Karena kan yang bikin gelombang itu kadang-kadang Istilah dikalengin tuh dikerok total, dibalik lagi sampai ke bodinya, itu gitu kan. dikalengin ya? Iya, makanya itu gue bilang Oke. tergantung dari si konsumennya sih. Gitu. Oke. Nggak harus yang tadi gue bilang, lu ngesini ngecat ulang full body, gua kerok full. Tapi gini bro, misalnya kalau mau ganti warna, iya nggak? Katakanlah misalnya sama-sama hijau, tapi hijaunya hijau apalah, hijau Tosca, atau dari hijau Tosca ke hijau apa, sama-sama hijau. Nah itu kan berarti kan harus dikalengin kali. Tergantung, gitu? ada yang cuman langsung disiram. Oh ada bisa Ada, ya? bisa, nggak ada masalah. Tetap Oh gitu. tetap apa namanya, menyesuaikan dengan budgetnya gitu kan. Ada yang Oh lagi-lagi nyesuaiin budget ya. Iya. Tapi kalau dari sisi kualitas nih, katakanlah ininya lu deh, apa sih istilahnya? Bukan egois ya, apa sih istilahnya, idealisnya lo. Ini kalau mau hasil yang perfect nih sebenarnya yang benernya ngecat tuh, lo harus dikalengin dulu apa gimana sih? Metode yang benar. ya kalau mau Kalau perfect, kita ngomongin sempurna. kalau mau sempurna ya dari nol. Oh gitu. Gitu. Ibarat buku bukan lembaran baru. Bukan lembaran Iya baru sih, loh namanya kan. ditimpa tuh. Iya, lu Beda sekarang ya, bro. nulis buku udah berantakan, ditulis lagi yang baru kan nggak enak. Oh, logikanya kan? gitu ya? Logikanya gitu Iya, kan. iya, iya. Makanya kalau mau perfect ya dari nol. Dikerok lagi, Dikerok total, kalengin lagi. Oke. Gitu. Karena kan kita nggak tahu kualitas dempul sebelumnya ini. Kalau mobil, oke lah kalau mobil masih dari bawaan pabrik gitu Oke. kan. Kalau misalkan udah repaint-repainan gitu, kita nggak tahu Jadi kondisi yang hasil sebelumnya. dempul itu menentukan hasil cat ya, Oh bro? iya jelas. Oh gitu. Dempul itu dasarnya. Gue pikir cat yang nentuin. Enggak lah, cat juga menentukan, tapi itu hanya setelah si dempul, epoxy dan lain-lainnya gitu. Di bawahnya itu mereka masih ada. Dan itu ngedukung. Ngedukung untuk banget. hasil Ngedukung. akhirnya ya. Hasilnya ngedukung gitu banget. ya? Enggak yang cuman karena orang mikirnya bikin kinclong itu karena catnya juga enggak. Semua itu gitu. mendukung. Mendukung. Dari epoxy, dempul, thinner, apa segala macam itu pendukung semua. Nggak ada, semua itu bekerja. Nggak ada yang nggak kepake gitu loh. Gitu ya. Mm-mm, Iya, semuanya. iya, yang gue tahu sih kayak dempul, kayak ini kan ada Iya. ada harga-harganya tuh. Iya, Mau yang dempul. biasa atau yang Dari yang murah, dari yang sedang, bagus banget, ada. oh ngaruh ya semua ya. Dari, Nah kalau misalnya katakanlah jadi berapa kalau misalnya ya katakanlah kadang nggak ngerti sih gue juga kalau mau diajak mungkin gimana. gua kasih contoh gini, kalau misalkan lo warna mobil Jimny lo misalkan udah hijau nih, Oke. lo pengen berubah lagi hijau, tapi misalkan sekarang hijau Tosca, berubah ke British Green misalkan gitu kan, hijaunya BMW gitu kan. Walaupun basicnya itu tetap kan ganti warna dari luar dalam kan, tanpa dikerok mungkin. Luar dalam, benar. Ya, tanpa dikerok, gue bisa ngasih harga lebih murah daripada dikerok gitu. Kalau misalkan, Boleh kasih estimasi nggak bro? oke, estimasi misalkan Ini mobil lu biaya tanpa dikerok nih ya? tanpa dikerok ya, Oke. tanpa dikerok, bicara bodi lu mulus, Oke. tanpa ada dempul-dempulan lainnya segala macam, gue tinggal naik cat ulang, itu sekitar 8 jutaan. Oh. Itu yang bicara bagus ya, Itu bicara bagus tapi ya? ya bicara oke lah, bicara di atas rata-rata. Itu Boleh rata-rata. disebutin nggak bro? Angka 8 juta itu pakai tipe jenis Oke, catnya? kalau mereknya? gua biasanya yang rata-rata itu gua pakai cat PU standar, PU mereknya itu PU. Mereknya sih banyak, cuman kualitasnya itu yang tipenya PU ya. Kadang kan ada NC, ada PU gitu PU kan. ya? Kalau PU itu lebih bagus lah gitu. Kalau misalkan
rata-rata itu CTPU, terus pernisnya gue pakai Nippon 2211, terus barang-barang yang lain-lainnya menyesuaikan. Gitu. Kayak dempulnya gue pakai Alpha. Kalau tipe cat yang bagus tuh merek apa, Bro? Banyak sih. Banyak ya? Kalau gue sebutin banyak banget. Mungkin juga yang bagus itu lebih ke karakter jenis mobil. Enggak juga ya? Enggak, kalau Sama mobil ya? sama semua. Sama ya? Nggak ngikutin karakter. Yang ngikutin itu ya bahannya. Bahannya ya. Iya. Kalau mobil lo BMW. Mercy mewah juga kalau lu pakai bahan murah ya bisa gitu. Cuma ya balik lagi Kaleng bahan kan, kaleng mah semua juga sama ya? sama semua juga Iya, gitu iya. kan. Oke. Oke, itu harganya, itu kan lu bilang tadi range harganya kalau gua mau cuma repaint ulang tanpa harus dikerok, angkanya 8 juta untuk mobil Jimny gua itu kan kecil kan. Kalau misalnya mobil yang agak besar, Agak besar taruh kayak sama juga nih Innova lah metodenya. ya. Innova, Innova misalkan. Metodenya repaint ulang tanpa Sama. harus dikerok, Iya. nggak ada dempulan apa-apa. cat ulang luar dalam gua kasih 10 Oh, gitu. 10 juta Innova karena luar dalam ya. Oke. Luar dalam itu berarti dalam yang kelihatannya warnanya masih beda dengan yang baru itu gua cat kayak ruang Oh mesin, gitu ya, tetap ya. bagasi, door trim dalam, pilar-pilar gitu kan, karpet dasar kalau mau dicat itu gua cat. Tapi beda lagi dengan repaint siram ulang. Kalau repaint siram ulang dengan warna yang sama itu kan repaint tuh berarti dalam enggak. Siram ulang tuh enggak. Nyiram tuh berarti kan bodi luar toh tanpa daleman gitu. Kalau yang Misalkan tadi gua 8 juta itu? itu udah ganti warna sampai ke dalam-dalam Oke. untuk mobil yang ukurannya punya mobil lo Ya, gitu ya. kan. Ya. Tapi kalau di atasnya Innova misalkan SUV yang gede itu 10. Ganti warna standar harga. Sama dalamannya juga? Ya, itu kualitas yang di atas rata-rata. Oke. Kalau yang lebih bagus lagi ya di atas 10 pasti gitu. Kayak dulu gue pernah ngajain Innova itu pakai bahan yang oke. Oke. Bahan yang di atas rata-rata itu gue hampir kena di 18. Taruhlah juta itu luar dalam. Kalau di Instagram gue itu ada Innova 2005 gue upgrade ke 2015 itu warnanya pakai alumina jet itu kalau nggak salah warnanya Innova Ribbon, hijaunya Innova Ribbon. Itu dari silver ke hijau itu gue cat luar dalam pakai bahan yang bagus sekitar 18. Nah ini kita cantumin nih, Innovanya. Ada ya? Ada di Bro, Instagram gua paling bawah warna pokoknya yang dirubah dari 2005 ke Warna apa tuh? hijau. Hijau ya? Nah ini gua cantumin mobilnya nih. Afternya nggak ada bro ya? Ada before after itu before ada. after ya, Ada, sorry, ada. before after. Before afternya ada di Instagram ya? gua ada. Ada ya, nah ini kita cantumin nih. Ini yang sebelum, ini yang sesudah nih. Ada juga BMW yang E39 tuh before afternya juga ada dari silver ke putih. Oh gitu. Itu benar-benar trondol dari Tapi itu nol. dengan menggunakan cat yang lu bilang bagus itu ya? Itu di atas rata-rata semua. Rata-rata semua ya. Tapi gini bro, yang lu bilang tadi angka 8 juta. Ini gue buat orang awam ya. Buat orang awam yang gue bukan tipe orang yang pengguna mobil yang tukang dikit-dikit gue punya imajinasi diiniin di itu. Enggak, gue tipe aja udah aja gitu sama lu. Tapi kalau menurut gue ini udah oke, udah tuh. Nah, jadi sehingga gue tuh nggak pernah tuh tahu oh ngecat tuh segini tuh udah wajar. Nah, ini sorry to say nih ya. Jadi gue kalau denger angka 8 juta lumayan juga ya. Goceng kali. Nah, gue awam, mungkin gue mewakili teman-teman juga ya. Gue main ceplas-ceplos aja. Mungkin kalau orang yang udah ngerti kan pasti tahu lu pakai merek cat apa. Nah, sementara gue merek-merek cat itu aja gue buta. Dan gue membedakan mana ini tuh pakai cat biasa dan ini catnya oke, ini lebih gokil. Gue secara kasat mata, kayaknya biasa aja, yang ini aja, cuma dipoles. Iya. Itu kan buat orang-orang yang ibaratnya kurang paham ya. Nah, kalau misalnya, lu bisa jelasin nggak? Kalau misalnya ada orang nih, ngedengar, oh 8 juta. Kalau misalnya ada budgetnya goceng, bisa nggak Om? Sebenarnya kalau budget itu Yang seperti yang lu tadi bilang ya? Dapur bengkel masing-masing beda. Gitu. Dapur bengkel semua punya karakter masing-masing. Kalau gua orang mau ngecat 5 juta ya gua gas. Bisa gitu Tapi kan. lu jelasin ya, ini Tapi gue jelasin dengan 5 juta ini kualitas bahan yang gue pakai ini bahannya ini. Mobil lu bisa bagus, mobil lu bisa cat ulang, tapi karakternya ya dalam waktu beberapa tahun silam, misalkan setahun ya jangan salahin kalau kusem,
Itu Kekuatan cat itu juga iya mempengaruhi dari harga bahan juga udah kelihatan gitu kan sekarang. Oke. Iya, iya gimana sih logikanya gitu. Gua ngasih harga 5 juta dengan kualitas yang bagus. Iya, tukang gua masa ya gua nombok? Kan gak mungkin. Kerja bakti gua buka bengkel. Gila, masuk surga enggak gua kan. Kalau kasarnya begitu. Iya, kasar gitu ya. Iya kan? Gua kerja bakti nih buka bengkel nih gua. Iya, bener. Kayak bikin aku peduli aja nih. Anjir gitu kan. Kan semua juga dapur gua harus ngebul. Harus ngebul ya. Tukang gua punya dapur gitu kan. Kita punya kebutuhan. Tapi nggak menutup kemungkinan harga murah itu nggak gua kerjain, itu bisa gua kerjain. Oke. Tapi baik lagi gua bilang harga ya segitu itu ya gua harus kasih tahu kualitasnya gitu. Oke. Ya. Nah ini teman-teman, gue sampai nih. Jadi Yuris ini apa namanya? Dia udah kedengeran deh kerjanya bagus, sama bisa disesuaikan sama budget kalian teman-teman. Nah kalau mungkin kan sesuai ekspektasi kali Om ya, nggak sih? Mungkin kalau orang yang benar-benar detail, segala sesuatunya perfeksionis, gue pengen yang selalu yang terbaik buat mobil gue. Tapi kan mungkin ada juga orang-orang yang dia low budget dan ya buat dia katakanlah dengan kualitas yang buat orang-orang tertentu ini rendah, tapi buat dia mungkin oke lah, nggak masalah. Gue juga menyesuaikan budget gue kan, kemampuan gue. Nah itu pun nggak masalah teman-teman. Yang jelas gue rekomendasi ini untuk bengkel cat. Ini bukan promo ya. Bukan promo, nggak tapi maksa, nggak usah maksa. Iya. Bukan promo, tapi yang jelas gue pun kan kalau gue ngomong nggak sesuai juga pasti kan teman-teman juga nggak akan nonton YouTube gue nih, ya kan? Gue pengen Denkus Channel ini juga memang menampilkan orang-orang yang gue ajak bikin konten memang bener-bener orang yang sesuai nih sama pembicaraan gue, kayak gitu. Jadi memang ini udah terkenal. Ya dari harga dia nggak terlalu mahal lah. Kalaupun angka 8 juta itu sesuai dengan barangnya, gitu. Dan ngambil untungnya nggak banyak-banyak ya Om. Aduh. Malah gue denger cerita dia sering nombok nih. Hampir minus lah. Hampir minus. Tapi nggak apa-apa. Itu gimana kejadian apa Om? Ya wah udah banyak gue Banyak kejadian aneh, kejadian unik tuh banyak gue. Ya human error yang gue bilang gitu kan. Human error yang pernah apa bilang. tuh? Bisa ceritain nggak? Salah warna. Gimana kejadiannya? Jadi waktu itu gue kebetulan nih cerita nih. kebetulan gue ada acara keluarga. Oke. Waktu itu kan Ada orang mau ngechat. anjing suara parabot. Suara marah Sialan banget. live. Gak apa-apa, Ya, lanjut. bengkel kampung, maklum. Bengkelnya di kampung. Jadi Ada suara parabot. baik banget ya. Bisa kecilin dulu nggak sih tuh? I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought